Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya yang saya hormati, para pioners ya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman? Berharap selalu sehat ya. Eh, Beberapa berita ya, informasi menurut saya perlu untuk teman-teman dengarkan ya. Ya yang mau dengarkan, ya bagi yang mau dengarkan, kalau tidak ya biarkan aja, lu mau kepala di bawah kaki di atas kayak terserah ya. Dari Pai News ya, ini ada pesan Bang Nicholas ya, ini ditulis 13 jam ya, 13 jam, tapi kok saya cek di beranda aplikasi nggak ada ya, nggak tahu dari mana orang ini ambil. Just in, Nicholas Kokalis said that a lot of resource and attention will be invested in Q1 of 2024 to help solve the problem of the QAC tax. Nicholas hanya di Nicholas Kokalis mengatakan bahwa banyak sumber daya dan perhatian akan diinvestasikan pada Q1 tahun 2024 untuk membantu menyelesaikan masalah PQC yang macet. Ya, ini berita baik ya, berita baik. Saya rasakan ya teman-teman, wah saya lupa, harusnya saya menggunakan narasi tahun 60-an 70-an ya. Saya kira ya, saya ulang lagi, saya kira Nicholas berupaya bersama dengan core team untuk menuntaskan masalah ini ya. Nicholas yang memulai ya, masa Nicholas yang mengakhiri dengan hal yang tidak baik dan pada ujungnya gagal ya. Ini logika ini perlu kita pikirkan ya, logika ini perlu dipikirkan, perlu direnungkan ya. Walaupun kita tahu bahwa selalu ada orang-orang yang akan melemahkan di sekitar kita, dan itu pengaruhnya besar sekali ternyata ya teman-teman. Kepada siapa kita melihat, seperti itu kita jadinya ya. Saya jujur goyang juga sedikit ketika melihat pernyataan dari ya banyak dari luar, pioner dari luar khususnya, ini besar sekali pengaruhnya ya. Apalagi kalau kita lihat video-videonya lalu kemudian terlihat keren, wah itu namanya pengaruh influencer ya. Saya sadar mungkin pengaruh saya nggak seberapa, tapi minimal bisa menambah nafas sedikit bagi para pionir untuk bisa menantikan ya. Beberapa komentar negatif yang saya temukan di X yang mengatakan bahwa intinya mereka tuh mulai sakit hati ya. Loh kok ada cryptocurrency begitu lama, sekian lama, barusan saya menemukan cryptocurrency seperti Pi ini tidak kelar-kelar, tidak ada kejelasan ya. Ya sebenarnya simpel aja. Ngapain lu jalankan lalu membuat dirimu marah sendiri? Iya kan? Jadi sebenarnya sangat mudah. Tidak usah menjalankan aplikasi ini. Delete, logout, keluar, tinggalkan, selesai. Kamu sanggup nggak? Itu permasalahannya. Ngerjakan sesuatu tapi ngomel-ngomel, percuma ya. Ada hal-hal yang membuat Anda tersandung sendiri. Nah, ketika saya mendengarkan pernyataan-pernyataan itu, saya memilih apa yang saya harus lakukan. Apakah saya harus melemparkan hal yang sama di channel saya yang begitu diikuti oleh ribuan orang sekali upload? Oh enggak, lebih daripada itu ya teman-teman, saya harus mengimpartasikan, mengimplementasikan ya,
menularkanlah, bahasa sederhana aja, menularkan hal-hal yang positif kepada teman-teman semua. Kita harus selalu melihat dari hal yang positif aja. Manusia itu sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif, ya. Dikasih percikan sedikit bisa langsung terpengaruh, bisa langsung menyala. Tidak mengetahui maaf teman-teman. Tidak mengetahui perjuangan core team seperti apa. Mungkin bagi kita ngomong sangat mudah kok, jalankan saja berbaringan untuk menuntaskan. Tapi kita nggak tahu masalah-masalah, kendala-kendala apa yang ditemui oleh core team, ya. Bagaimana untuk melaunching aplikasi ini dengan baik dan sempurna, ya. Ini kalimat yang baik, sempurna. Mungkin terkesan kita mikir bahwa ini terlalu santai, tapi kita ambil sisi positifnya. Ada sesuatu hal yang spektakuler di balik semuanya itu, ya. Ada hal yang spektakuler. Ambil, petik hal yang positifnya. Toh kalau kita masih menunggu sampai 2024, kita nggak rugi, ya. Hanya masalah hati saja yang kita tidak bisa kelola, ya kan? Atau ada yang sudah tidak bisa makan lagi karena belum open minded? Enggak kan? Kan sebelum ada pai kita tetap jalan aja terusin hidup. Lalu kenapa mesti pai yang mempengaruhi hidup rekan-rekan semua? Nah, ini motivasi yang terdalam, walaupun ekspresi saya tidak menggebu-gebu seperti biasanya, tetapi dalam banget, ya. Ini dalam banget motivasi daripada Bang Dema, ya. Nah, ini kabar baiknya, sahabat saya Nicholas akan menyelesaikan, ya, akan memberikan banyak sumber daya. Berarti ada ekstra sumber daya, memberikan banyak sumber daya untuk menyelesaikan proses-proses QC. Kenapa? Karena ada konten kreator yang belum tuntas QC-nya, itu Bang Dema, ya. Nicholas harus paham ini, dan Nicholas harus perhatikan saya. Wes, siapa lu, Tom? Mungkin ada orang yang nyanyi begitu, ya. Nggak apa-apa sih. Kita jalan terus menuju kepada tujuan kita, ya. Saya suka dengan kepribadian Mbak Doris, orang-orang hebat. Ternyata saya lihat dia juga adalah orang yang biasa saja, sama seperti saya, pioner, tapi dia punya pengaruh untuk beberapa negara, ya. Kalau saya bukan beberapa negara, ya, negara 62 saja, itu pun dinyinyi, kasihan dulu. Tapi nggak apa-apa, apakah mental saya jadi rusak? Enggak, saya harus memperbaiki mental-mental yang rusak. Mental saya tidak boleh rusak, justru mental saya harus semakin sempurna untuk memperbaiki mental-mental yang rusak. Mental yang rusak seperti apa? Mental yang masuk di dalam channel ini lalu mulai menyinyi pilihan orang lain, ya. Harus memberikan support, harus memberikan semangat, harus memberikan harapan kepada banyak orang. Jika Anda sakit, lalu saya takut-takuti, tidak lama bisa stroke dalam waktu dekat. Tapi kalau ada harapan, harapan itu akan mengirimkan, ya, pesan ke seluruh sel-sel tubuh kita, sehingga kita bergairah hidup ini, ya. Seperti itu teman-teman. Masih banyak lagi kata-kata mutiara Bang Dema, tapi saya nggak bisa ungkapkan. Ini waktu-waktu khusus, ya, bagi teman-teman yang mungkin merasa senang, ya terima kasih. Yang tidak senang dan panas hati, yang tidak nyambung, yang ketika mendengarkan ini berasap kepalanya, ya terima kasih juga, sudah minimal masuk. Saya harus selalu belajar positif dalam hidup. Dan kata teman